Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nelly Hermala Dewi, SKPMKED. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rukman Abdullah, SKED, MPDKED. Izin memperkenalkan diri, nama saya Octavia Nurmaida. Di sini saya akan memaparkan seminar karya tulis ilmiah yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Pemenuhan Kebutuhan Respirasi Oksigenasi pada Pasien Infusi Pleura. Infusi pleura adalah penumpukan cairan pada rongga pleura yang terletak di antara permukaan visceral dan parietal. Proses penyakit primer jarang terjadi, tetapi biasanya merupakan penyakit sekunder terhadap penyakit lain. Secara normal, ruang pleura mengandung cairan yang berjumlah itu sekitar 5-15 mili, berfungsi sebagai pelumas yang memungkinkan permukaan pleura bergerak tanpa adanya friksi. Sedangkan menurut WHO tahun 2018, infusi pleura terjadi pada 30% penderita TB paru dan merupakan penyebab morbiditas terbesar akibat TB ekstraparu. Di sini ada pengkajian pada pasien 1, yaitu namanya Pak Tuande, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status maritalnya menikah, pendidikan tamat SMA, pekerjaannya karyawan swasta. Diagnosa pada pasien 1 yaitu infusi pleura, tanggal masuk rumah sakitnya 25 Februari 2018. Tanggal pengkajiannya 5 Maret 2018. Sedangkan pada pasien 2 yaitu Nyonya S, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status marital menikah, pendidikan terakhirnya itu tamat SD, pekerjaannya ibu rumah tangga. Diagnosa medis pada pasien 2 yaitu sama seperti pasien 1, infusi pleura, tanggal masuk rumah sakitnya tanggal 12 April 2019, tanggal pengajian 13 April 2019. Riwayat penyakit pada pasien 1 yaitu keluhan tambahnya sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Sedangkan pada pasien 2 yaitu sesak napas dan batuk. Riwayat penyakit sekarang pada pasien 1, P-nya keluhan sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Q-nya keluhan dirasakan 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. R-nya sesak dirasakan di bagian sebelah kiri dan akan memberat pada saat bekerja atau melakukan aktivitas. S-nya rasa sesak disertai dengan batuk dan nyeri dada. Time atau T, sesak dirasakan pada saat melakukan aktivitas atau bekerja. Pada pasien 2, P-nya klien mengatakan sesak napas dan batuk. Q-nya klien mengalami sesak kurang lebih 2 hari yang lalu dan batuk berdahak kurang lebih 2 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit. R-nya sesak dirasakan di bagian dada sebelah kanan, bahkan menjalar ke leher, terutama pada saat tidur berbaring. S-nya rasa sesak disertai dengan batuk berdahak. T-nya sesak dirasakan pada saat melakukan aktivitas. Riwayat penyakit dahulu pada pasien 1, pasien mengatakan belum pernah menderita penyakit paru sebelumnya. Pada pasien 2, klien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit keluarga pada pasien 1, pasien mengatakan di dalam keluarga pasien tidak ada yang mempunyai penyakit paru ataupun penyakit menular lainnya. Sedangkan pada pasien 2, pasien mengatakan di dalam keluarga pasien tidak ada yang menderita penyakit paru atau penyakit menular lainnya. Pada pemeriksaan fisik pada pasien 1, keadaan umumnya sedang, pasien 2 juga sama seperti pasien 1 yaitu sedang. Kesadaran pada pasien 1, kualitatifnya kompos mentis, kuantitatifnya 15, ACE 4, verbal 5, motorik 6. Sedangkan pada pasien 2, kualitatif juga sama, kompos mentis, kuantitatif sama juga 15 yaitu A4, V 5, motorik V atau verbal 5, motoriknya 6. Tanda-tanda vital pada pasien 1, tekanan darahnya 101/70 mmHg, nadinya 95 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhunya 36,1 derajat Celcius. Pada pasien 2, tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, respirasi 34 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Di sini diambil pemeriksaan per sistemnya yaitu fokus pada sistem pernafasan. Pada pasien 1, inspeksinya pasien menggunakan otot bantu pernapasan dan pernapasannya cuping hidung. Palpasinya vokal primitus raba kiri lebih kecil
daripada kanan. Perkusinya sonor atau dullness pada ICS 2, 3, 5, dan 6. Auskultasinya suara napas vesikuler yang menurun pada ICS 2. Sedangkan pada pasien 2, inspeksinya pasien menggunakan otot bantu pernapasan dan pernapasan cuping hidung. Palpasinya taktil fremitus redup di ICS 4 sampai 6. Perkusinya suara redup pada ICS 4 sampai 6 bagian kanan. Auskultasi terdapat suara ronhi di paru-paru sebelah kanan. Pembahasan pada pengkajian. Yang pertama pada pengkajian yaitu pada pasien 1. Saat pengkajian ditemukan data pasien mengatakan sesak napas, batuk, dan nyeri dada. Hasil pemeriksaan fisiknya yang ditemukan tekanan darah 101/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, suhu 36,1 derajat Celcius, dan pasien terpasang WSD di sebelah kiri. Pada pasien 2, saat pengkajian ditemukan pasien mengatakan sesak napas dan batuk. Hasil pemeriksaan fisiknya yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 34 kali per menit, tidak terpasang WSD, terdapat suara ronhi tambahan atau terdapat suara ronhinya positif. Dalam pengkajian, peneliti menemukan kedua pasien memiliki penyakit efusi pleura dan pemenuhan yang sama yaitu pemenuhan oksigenasi. Masalah keperawatannya yaitu yang dapat ditegakkan dari peroleh data yang ditemukan pada pasien 1 dan pasien 2 yaitu pola nafas tidak efektif yang ditandai dengan pasien mengeluh sesak nafas, terpasang alat bantu pernapasan cuping hidung, iramanya tidak teratur, dan pada pasien 2 terdapat suara ronhi positif. Intervensi yang dilakukan yaitu monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum, monitor tanda-tanda vital, posisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, berikan oksigen jika perlu, ajarkan nafas diafragma, ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu, monitor pola nafas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen. Implementasi keperawatan pada pasien 1 yaitu dilakukan mencatat upaya pernapasan termasuk penggunaan otot bantu pernapasan, mengkaji kulit, kuku, dan warna dan perubahan yang terjadi pada membran mukosa, mengobservasi tanda-tanda vital dan status jantung, melakukan auskultasi suara napas dan catat adanya bunyi napas, mengatur posisi semi-fowler, berkolaborasi dalam pemberian obat dan O2, mengajarkan pasien pernapasan diafragma. Sedangkan pada pasien 2, implementasinya yaitu memonitor pola nafas, memonitor bunyi nafas, memberikan nebuventolin 2,5 mg, mengajarkan batuk efektif, memposisikan semi-fowler atau fowler, berikan minum hangat, memonitor tanda-tanda vital, memonitor respirasi dan O2. Evaluasi keperawatannya yang dilakukan pada pasien 1 dan pasien 2 dengan masalah pola nafas tidak efektif bertujuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari tindakan keperawatan yang sudah diberikan. Secara keseluruhan, hasil evaluasi diterapkan selama 3 hari yang meliputi pemberian otot bantu pernafasan, nasal kanul, dan pengaturan posisi semi-fowler dapat menurunkan sesak napas pada pasien 1 itu dari 28 menjadi 23 kali per menit, sedangkan pada pasien 2 yang tadinya 34 menjadi 24 kali per menit. Kesimpulannya di sini peneliti memperoleh data dalam tingkatan pemenuhan kebutuhan oksigenasi dengan menggunakan nasal kanul terdapat persamaan antara pasien 1 dan pasien 2 yaitu dapat menurunkan sesak napas pada pasien. Setelah dilakukan intervensi dan implementasi, keperawatan diharapkan hasil evaluasi kedua pasien dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi kedua pasien dapat mempertahankan agar tidak terjadi sesak nafas kembali. Saran bagi rumah sakit yaitu diharapkan hasil studi kasus dapat dijadikan bahan masukan dan dapat menambahkan referensi dalam peningkatan pengembangan dan pengetahuan yang luas di lingkungan perawatan. Bagi penelitian, dapat dikembangkan dalam kegiatan penelitian selanjutnya serta dapat menambah wawasan dalam pengaplikasian asuhan keperawatan pada pasien efusi pleura. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.